pagi adik-adik. Pagi hari ini kita ketemu lagi sama Kak Lady. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kakak ajak untuk kita mengucap syukur. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat Tuhan, dengan pagi hari yang sangat cerah, yang sangat indah Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, biar Tuhan yang menjamah setiap hati kami, supaya kami boleh bersyukur Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita dengar sebagian firman Tuhan, kakak ajak untuk kita semua sama-sama menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa, Ku Bersyukur Tuhan ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami sangat berterima kasih, kami sangat bersyukur Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semuanya luar biasa? Luar biasa ya. Oke, kita mau dengerin firman Tuhan yang hari ini
Kak Daniel kasih judul Satu Tubuh dalam Kristus. Kita membaca dulu satu ayat di 1 Korintus 12 ayat 27. Kak Daniel akan bacakan untuk kita semua. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, jadi kita semua itu anggota dari tubuh Kristus. Kita memiliki kebisaan yang berbeda-beda. Antara kita dengan teman-teman itu punya tugas dan bagiannya tuh yang berbeda-beda. Contohnya, ada yang jago di matematika, ada yang jago di Inggris, atau juga ada yang bisanya di nyanyi, ada juga yang bisanya di main musik. Jadi beda-beda ya, tapi masing-masing punya kebisaannya, masing-masing punya satu talenta gitu yang Tuhan kasih buat kita. Tujuannya apa sih? Kok bisa beda-beda gitu? Tujuannya itu biar bisa saling melengkapi, saling menopang antara satu dengan yang lain. Jadi nggak bisa kalau semuanya itu disamain. Semuanya bisa nyanyi semua. Terus yang main musiknya siapa? Kalau nyanyi semua. Kalau semuanya bisa main musik semua, yang nyanyinya siapa? Nggak ada juga. Jadi punya tugas dan bagiannya masing-masing. Dan tujuannya ada perbedaan itu supaya saling menopang, saling melengkapi, sehingga menjadi satu tubuh Kristus yang utuh. Kalau nggak utuh kan rasanya rada gimana gitu. Jadi harus utuh dengan cara menopang, melengkapi dengan yang lainnya. Tapi kita juga nggak boleh menyombongkan diri kita dengan apa yang kita bisa. Kalau kamu jago matematika, terus ada temanmu yang nggak bisa matematika nih, kurang, rada nggak ngerti gitu, itu nggak boleh disombongin, nggak boleh dibangga-banggain buat diri sendiri gitu. Tapi karena kebisaan kita harus bisa menyalurkan seperti tadi supaya bisa menopang teman-teman yang nggak bisa matematika dengan cara kita ajarin apa sih, di mana sih yang nggak ngerti, aku ajarin ya, boleh ya, kayak gitu. Yang jago Inggris juga, apalagi yang ngomongnya udah cas-cis-cus pakai bahasa Inggris, ajarin juga temennya yang mau belajar bahasa Inggris. Jadi biar sama-sama bisa. Yang bisa main musik, apapun itu, main gitar, main drum, ajarin temennya yang mau belajar. Jangan kita sombong. Apa yang kita bisa, kita bangga-banggain banget. Terus jadi meninggikan diri, akhirnya sombong. Dan Tuhan nggak suka kalau kita sombong. Karena sesungguhnya apa yang kita punya, apa yang kita bisa, itu semua berasal daripada Tuhan. Sumbernya itu kan ada satu, yaitu dari Tuhan Yesus. Jadi nggak ada yang bisa kita sombongin dari apa yang kita bisa. Nggak ada satupun kebisaan kita, tapi semua itu dari Tuhan. Sumbernya itu dari Yesus. Kalau pemain musik, contohnya ada yang main keyboard, ada yang main gitar, main bass, main drum, itu harus satu irama kan. Nggak bisa yang main drumnya pukulnya kenceng banget sampai suara gitarnya nggak kedengeran, suara bassnya nggak kedengeran. Apalagi yang main piano, tang 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 tang, terus yang lainnya nggak kedengeran, jadi mendominasi sendiri. Nah itu kalau main ilustrasi musik ini harus seirama, harus dengan ada takarannya masing-masing, sehingga kalau sudah bermain dengan porsinya yang sesuai,
maka akan menghasilkan sebuah irama, akan menghasilkan sebuah lagu yang enak didengar gitu. Nggak ada yang saling rebutan pak keras-keras suaranya gitu tuh, nggak ada. Jadi harus dengan porsi, dengan takarannya ya. Nggak bisa harus mendominasi salah satu gitu. Hari ini Kak Daniel mau bagiin 2 poin. Yang pertama ada di 1 Korintus 15 ayat 41. Kak Daniel akan bacain buat kita semua. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ya, tak ulangin sekali lagi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Jadi beda-beda ya. Kita semua tuh punya kemuliaan masing-masing dalam hidup ini. Jadi nggak perlu iri. Kok rasanya enak banget ya temanku ini. Dia seperti matahari yang selalu bersinar, yang selalu terlihat oleh banyak orang. Terus akhirnya jadi iri. Semua itu kita punya kemuliaan masing-masing, punya bagian. Bagian kita tuh beda-beda. Kalau tubuh aja ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Gak bisa kalau semuanya jadi mata semua. Gak ada telinga, gak bisa. Nanti gak ada bisa dengar. Kalau semuanya telinga semua, kita gak bisa melihat. Jadi beda-beda ya kemuliaan kita. Kita nggak perlu iri, nggak perlu mau jadi matahari. Kalau si A udah jadi matahari yang bersinar, yang dipandang orang, terus kita pengen jadi matahari. Padahal kan kamu bulan. Kamu menyinari di malam hari. Ketika ada teman yang sedih, teman yang lagi luka, butuh penghiburan, kamu bisa merangkul, kamu bisa memberikan sebuah semangat kepada teman-teman yang sedang terluka atau yang lagi sedih. Itu fungsinya. Jadi gak perlu iri antara kamu dengan yang lain. Kalau tangan, kemuliaannya bisa menggenggam, tapi kaki gak bisa menggenggam. Tapi kaki bisa untuk berjalan, dan berjalan. Gak boleh kaki bilang, aku pengen bisa menggenggam, pengen kayak tangan. Padahal kan tugas kaki untuk berjalan. Gak perlu iri. Tidak boleh ada satu kecemburuan akan kemuliaan teman-teman kita. Ya, kalau mulut itu kan kemuliaannya buat berbicara, buat memberitakan kabar baik, buat menyemangati. Itu mulut. Tapi telinga yang tadi kakak bilang nggak bisa berbicara. Kemuliaannya dia telinga itu untuk mendengar, supaya menjadi satu tubuh yang utuh sempurna di hadapan Tuhan Kristus. Jadi walaupun kita punya kemuliaannya masing-masing, punya kebisaannya, punya bagian masing-masing, tapi tetap kok kita ini satu tubuh dalam Kristus. Jadi kita harus melengkapi kekurangan teman-teman kita. Yang tadi awal kakak udah ngomong, kalau ada teman yang gak bisa dalam misalkan main musik, tapi kitanya bisa main musik, kita ajarin, kita melengkapi. Karena itu juga sama kok, temanmu itu satu tubuh. Kita kan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi tugas kita itu untuk melengkapi, ya, untuk mengajari, membantu teman-teman kita. Terus poin yang kedua, yang terakhir,
ada di 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Kakak akan bacain ya buat adik-adik. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, di dalam Kristus kita semua itu sama. Kita itu anak-anaknya Allah. Gak ada yang dibeda-bedakan. Kita punya posisi dan kedudukan yang sama kok di hadapan Bapa di surga, yaitu kita sama-sama anak-anaknya Allah gitu. Dan anak-anaknya Allah itu yang harus kita lakukan apa? Memberikan, menyatakan nilai-nilai kekristenan gitu, kekristenan dalam hidup kita, mencerminkan bagaimana karakter Kristus itu bisa ada dalam hidup kita dan kita lakukan dalam sehari demi lepas hari gitu, hari demi hari. Kita nyatakan, kita praktekkan karakter Kristus itu seperti apa, anak-anak Allah itu seperti apa, bukan yang saling iri cemburu, bukan yang saling dengki, tapi anak-anak Allah itu adalah anak-anak yang saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, saling membantu, saling menolong, melengkapi apa yang teman kita nggak punya, apa yang teman kita nggak bisa, kita bantu, kita isi, sehingga teman kita menjadi bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan. Itu karakter anak-anak Tuhan. Jadi kalau misalkan kita tidak memiliki karakter Kristus, sedikit aja kita meleset, merasa diri kita lebih hebat dari teman-teman, kita itu seperti sedang membuka celah, lalu iblis masuk dan kita akan menjadi jatuh karena kita sudah membuka celah kesombongan. Miliki karakter Kristus, karena kita adalah tubuh Kristus, tubuh Allah, jadi satu, harus saling melengkapi, menolong, mengasihi, dan jangan kita menyombongkan diri sendiri. Tapi apa yang kita bisa, apa yang kita punya, kita bisa salurkan dan kita bisa menjadi berkat. Setiap kita punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Tuhan sudah kasih semua itu. Bagaimana kita bisa melakukan semua dengan setia, dengan taat, sampai Tuhan disukakan apa yang kita bisa, apa yang kita lakukan. Dan jangan lupa untuk tetap terus bersyukur, karena apa yang sudah Tuhan kasih itu karena anugerah, bukan karena kehebatan kita. Kalau kita pintar di akademis, pintar di skill musik tertentu, skill tertentu gitu, itu semua dari Tuhan. Jadi Yesus itu adalah pusat dari segalanya. Tuhan itu adalah center. Tuhan yang kasih semuanya. Jadi pusatkan hidup kita, hati kita seperti Kristus, seperti hidup untuk Bapa yang saling mengasihi, mencintai, dan menjadi satu tubuh dalam Kristus. Jadi gak ada lagi mulai hari ini yang saling iri lagi. Kayaknya kok teman aku bisa lebih hebat ya, dia bisa lebih jago dari aku ya. Gak ada lagi yang iri. Terus juga gak ada yang sombong lagi, gak ada yang pelit lagi. Apa yang teman kita butuhkan untuk kita bantu ajarin, kitanya bisa, kenapa kita enggak? Karena kita harus punya karakter Kristus juga dalam hidup kita. Ya adik-adik, kakak kira semuanya sudah paham sekarang. Belajar untuk menjadi satu tubuh dalam Kristus yang utuh, yang berkenan, dan terus dapat menyenangkan
hati Tuhan. Oke adik-adik, hari ini, pagi ini kakak gak akan lama lagi. Kita mau selesai. Sebelum selesai kita mau berdoa. Mari kita tutup mata kita lipat tangan kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih kalau Kau menjadikan kami berbeda-beda, memiliki talenta, tugas, bagian kami masing-masing. Tapi kami percaya itu semua untuk saling melengkapi, untuk kami bisa saling menopang antara kami satu dengan yang lain, sehingga kami boleh berfungsi semuanya menjadi satu tubuh Kristus yang utuh, yang sempurna, dan tetap terus dapat bisa menjadi menyenangkan hati-Mu. Ajari Tuhan supaya kami tidak ada iri lagi, tidak ada kesombongan dengan segala kebisaan kita, tapi biar semuanya kami sadar kalau semua itu berasal daripada Engkau. Engkau adalah pusat daripada segalanya. Engkau adalah yang memberikan talenta itu, memberikan setiap anugerah buat kita. Tuhan, terus asah setiap apapun tugas dan bagian kita ini, supaya kami boleh melakukan semua dengan sangat baik, dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, yang mengucap syukur. Dan sebentar juga kami akan mau memulai belajar. Biar hari ini Kau yang sertai hingga dari awal hingga selesai nanti. Biar ada kepintaran, kecerdasan-Mu, ada hikmat-Mu turun atas kami. Biar kami boleh menyelesaikan semuanya dengan sangat baik. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang percaya, yang sepakat dengan kakak, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.